Halo, em, Scorpio. Wah, halo Scorpio. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Scorpio, ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Kita mau lihat energi Scorpio, siapapun berkaitan sama Scorpio. Energi bulan September 2023 ya. Oke, cara. Wah, Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini kenapa ya? Wah, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Kemudian ada Taurus ya. Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Ini kuat, ada elemen air, Scorpio, Cancer, Pisces. Terus yang kuat ada Taurus ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. Ini bisa kamu ya, tapi bisa juga dia. Bisa vice versa. Kalau memang ini kamu di bulan September 2023, ini kayak ada kesedihan sih. Ada yang kamu sedihkan. Ada yang disesali. Kenapa terjadi begini, begitu. Ya, masih ada kesedihan itu. Cuma ya udahlah. Yang udah berlalu, ya. Yang udah terjadi. Nggak usah lagi disesali, ya. Dan aku ngerasa ada di September keadaan yang memaksa kamu untuk berubah ya. Ada di bulan September keadaan atau situasi yang seperti men-trigger, seperti kayak ini juga sih, memaksa dirimu mau nggak mau harus bertransformasi lagi, harus berubah lagi, lebih baik lagi. Cuma ya ikuti intuisi, dengerin intuisi, dengerin kata hati ya. Kamu tuh harus bagaimana ke depannya nanti. Dan aku ngerasa jangan terlalu pasif ya. Jangan mau terjebak di situasi yang kayak gitu-gitu aja. Contohnya, ya nggak apa-apa kalau kamu mau diam. Tapi jangan terus-terusan diam. Atau ya nggak apa-apa kalau mau pasif dulu, istirahat dulu, atau gimana gitu ya. Tapi jangan terlena dengan situasi kayak gitu-gitu terus ya. Misalnya juga kalau mencintai seseorang, menyayangi seseorang, kalau kamu rasa siklusnya hanya kayak gitu-gitu aja, buat apa ya? Buat apa? Gitu. Sebenarnya ada perasaan sedih yang luar biasa di dalam hatimu, tapi kamu pendam sendiri. Kamu pendam sendiri ini.
Mungkin kamu trust issue juga, kamu sulit percaya sama orang, atau bisa juga kamu gak percaya diri, kamu sulit berekspresi gitu. Kalau aku ngerasa ya, intuisimu, kata hatimu bilang, firasatmu bilang ya, kamu fokus ke hal-hal yang penting aja, itu aja dulu ya. Karena gimana ya, buat apa mikirin hal-hal yang bikin kamu stagnan gitu. Buat apa hanya mikirin dia, hanya mikirin mereka yang kayak hidupnya kamu jadi gitu-gitu aja gitu. Jadi lebih ya ada kesadaran lah, kamu harus lakukan sesuatu untuk mengubah hidupmu atau memperbaiki hidupmu. Dan memang ini kalian ada yang di September fokusnya mikirin uang ya, finansial, atau memang masih seperti itu, masih fokusnya memperbaiki ekonomi, masih fokusnya ya meningkatkan keuangan atau membangun masa depan ya. Ini kamu bakalan semangat banget, atau ketika kesadaran itu muncul bahwa buat apa hanya mikirin dia, hanya mikirin mereka, kamu harus mikirin kerja, kamu harus mikirin uang ya. Kamu harus lakukan sesuatu secepat mungkin kalau kamu mau hidupmu berubah sesegera mungkin gitu. Oke. Ini ada Cancer ya. Ada Taurus. Gemini, Aquarius, oke, Virgo, Capricorn, oke. Yang kuat Taurus ya. Taurus sama Gemini ini kuat dengan Pisces ya. Leo juga ini kuat sama Capricorn. Oke. Bisa energi aja ya. So, jadi September ini sebenarnya ya, ada orang yang mau mendekat ke kamu gitu. Ya karena dia cinta, atau minimalnya dia suka sama kamu. Ada seperti itu. Ada mau ngedeketin kamu. Entah kamu udah kenal atau gimana ini ya. Dia mau mendekat. Entah ini bisa juga energi Scorpio ya, atau orang yang berkaitan sama Scorpio. Jadi ada yang ngerasa, aku mau deketin kamu sih. Soalnya yang ngerasa kamu yang ngertiin, kamu yang memahami dia selama ini gitu ya. Ini beberapa mikir sih bahwa kamu sebenarnya orang yang bijaksana ya. Kamu sebenarnya orang yang mengerti dia, kamu yang memahami dia. Jadi dia mungkin pengen kalian hidup bersama atau kalian lebih dekat gitu. Oke? Ada sih kayak terlepas dari kelebihan atau kekurangan kamu. Ini kan bukan tentang itu ya, tapi tentang cinta. Dia mencintaimu. Ada orang yang mencintaimu, jadi ngerasa ya udah, aku maunya sama kamu aja. Terus aku renungi, kamu itu sebenarnya baik hati, kamu sebenarnya yang cocok atau yang mengerti, yang memahami selama ini gitu. Cuma hati-hati ya dengan orang yang manipulatif, orang yang manipulasi. Karena aku ngerasa ada orang yang kayak
Dia bisa baik, tapi dia bisa berubah jadi buruk, ya. Apalagi kalau dealing sama orang yang pelin-pelan, belum punya pendirian, belum punya prinsip. Kadang hari ini A, besok B, lusa Z gitu. Beda-beda lagi nih. Pikiran dia, perasaan dia gitu. Itu sih. Jadi di September ini ada orang yang masih mau tarik ulur gitu. Ya, siapa ini mau mendekat tapi nanti bisa menjauh lagi. Seperti orang yang manipulatif ya. Banyak drama, banyak sandiwara. Bisa juga kayak ya dia mendekat karena butuh. Dia mendekat karena maunya aja atau sesuka hatinya aja. Habis itu ya udah dia cuek lagi. Dia bisa diam lagi, bisa bodoh amat lagi, bisa ngejauh lagi gitu. Dan aku ngerasa orang ini juga punya banyak masalah. Jadi dia nggak jadikan kamu satu-satunya. Dia nggak jadikan kamu prioritas gitu, ya. Jadi ya nggak usah terlalu berekspektasi berlebih. Jangan berharap berlebihan. Kalau nggak mau kecewa berlebihan, ya. Tuh. Dan di September entah kenapa ya. Ya kamu tuh mungkin harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati ya. Mungkin ada yang ini juga sama kamu, dia terlihat seperti suka padahal nggak suka ya. Ini orang di sekitar kamu ada aja bermuka dua, orang di sekitarmu ada aja yang manipulatif gitu. Ada mungkin orang yang iri, dengki. Entah kenapa ya, dia suka sensi gitu sama kamu. Orang-orang kayak gitu bisa berbuat aneh-aneh. Dia bisa ya bertingkah aneh gitu sih ke kamu. Jadi kamu jangan mudah terpancing gitu. Sebenarnya banyak doa lah, banyak ibadah. Ya udah, kamu akan baik-baik aja. Ya. Dan aku ngerasa kalau memang ada hubungan, ada relasi yang kayak tidak berkembang, tidak maju-maju, ya coba pikirin lagi gitu ya. Sebenarnya ini baik enggak atau tidak? Sama kayak berteman, berrelasi, berkoneksi ya, yang kamu rasa, capek rasanya gitu. Udahlah, jangan dipaksakan ya. Karena aku ngerasa ini juga, ini seperti ada hubungan toksik atau beracun gitu ya. Ada yang ini juga saling menyakiti. Mungkin kamu bisa ngerasa capek, tapi dia juga capek. Karena mungkin ini hubungan banyak drama ya. Ada yang seperti, kok banyak banget drama ya di hubungan ini. Capek lah, jenuh lah, atau bosen aja ya. Ada yang ngerasa udahlah terlalu bosan dengan semuanya. Jadi fokusnya ke kerjaan atau keuangan gitu. Ya kalau memang kita belum maksimal ya. Kalau kita belum jadi versi terbaik, ya udah berhenti dulu ya. Kalau ngerasa kita belum bisa bersama, mikirin diri sendiri ya. Mikirin diri sendiri aja masih susah. Ya udah, fokus sama diri masing-masing aja dulu. Nanti kalau udah jadi versi terbaik, itu akan didekatkan lagi gitu. Oke. Nah, ini beberapa kalian ada yang butuh bantuan ya. Jadi kalau ngerasa sebenarnya hidup aku tuh banyak kesedihan sekarang. Aku tidak baik-baik aja. Aku lagi susah, aku lagi sedih gitu. Ya kalau butuh bantuan, cari bantuan ya. Cari bantuan ke orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa benar-benar membantu tanpa menambah-nambah drama gitu ya. Terus sih. Misalnya aku nggak kuat lagi. Sampai kapan aku begini? Ya cari bantuan
ya. Dan apa ya, sebenarnya sebaik-baiknya bantuan, pertolongan dari manusia, ya, sebenarnya utamakan dulu mencari yang maha kuasa, ya. Dekatkan diri ke Tuhan, dekatkan diri ke yang maha kuasa, supaya ya jalanmu, kehidupanmu dipermudah. Oke, kamu harus take action, jangan diam saja. Kalau ada yang disedih-sedihkan, direnung-renungkan, udahlah. Karena kalau ada masalah, jangan fokus ke masalahnya, fokuslah nyari solusinya, supaya nggak gitu-gitu aja, ya. Dan aku ngerasa kamu perlu ya mengungkapkan sesuatu. Jangan semuanya kamu pendam sendirian, ya. Contohnya aku capek sama keluarga aku, ya, ngomonglah, ungkapkanlah. Atau aku capek menghadapi teman aku yang ini, yang itu, ya ungkapkan itu. Atau aku capek sama dia, mereka, ungkapkan, jangan dipendam sendirian, ya, tuh. Dan aku ngerasa sebenarnya ya, dari sekian banyak orang di hidup kamu, itu sebenarnya ada mungkin beberapa bisa ngebantu kamu. Coba cari orang itu, ya. Cari orang itu. Ya mungkin kadang kita ngerasa, udahlah, semua orang sama aja. Ya itu menurut kita. Tapi aku ngerasa ada entah satu orang, dua orang, pokoknya entah siapa itu bisa dipercaya untuk bantu kamu, ya, gitu. Atau ya itulah, disarankan kamu itu minta petunjuk ya dari Tuhan, supaya dibukakan jalan kemana harus nyari bantuan, kemana harus ya mencari gitu solusi dari semua ini, gitu. Oke. Terus kalau menutup diri ya, jangan terlalu berlebihan menutup diri. Kadang perlu loh bersosialisasi, perlu mencari sana sini sampai kita menemukan orang yang baik hati, orang yang tulus sama kita. Itu mungkin ada, ya, gitu. Cuma aku ngerasa ini kan energi itu seperti sebab akibat ya. Jadi kalau mau menemukan orang yang tulus, kamu harus jadi orang tulus juga, gitu. Kamu harus jadi pribadi yang tulus juga. Contohnya ya, udahlah ya, aku ikhlasin semua pengorbananku. Aku ikhlasin yang aku lakukan ke keluarga, ke teman, atau ke siapa gitu. Ya udah, jadi orang yang tulus, yang ikhlas, dan akhirnya kamu layak menemukan orang yang tulus, orang yang ikhlas. Itu nanti ada aja, gitu. Oke. Sekarang tentang kerjaan yang kamu kerjakan ya. Kerjaan. Ini ada yang ngerasa stuck ya. Stuck di situasi yang kayak ya begitu-begitu aja. Sebenarnya sedih loh. Jadi baper, jadi sensitif, jadi mudah sedih, mudah nangis gitu. Ngerasa hopeless, ngerasa gak ada harapan. Tapi ya seperti aku bilang, ketika ada masalah, jangan terus-terusan mikirin masalahnya, mikirin solusinya lah, ya, kayak gitu. Ada beberapa ini tentang ya kalau harus dilepaskan, ya, terutama yang sudah toksik, yang sudah sangat beracun untuk kamu, lepaskan itu, supaya kedepannya ya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik ya. Oke. Kemudian
Aku ngerasa ini ya, jangan terlalu mendalami perasaanmu itu. Jangan terlalu sensitif gitu Kak ya. Jangan terlalu bersedih meratapi hidup ini ya, terutama kerjaan. Sekarang gimana lah supaya semua ini berubah? Ya lakukan sesuatu. Jangan diam, jangan pasif begitu ya. Jadi ya, aku rasa kita perlu ya menyemangati diri sendiri. Perlu membangkitkan diri sendiri. Kayak ya udahlah, aku harus bangkit, aku harus semangat. Aku jangan diam aja. Aku jangan begini-begini aja. Ya udah. Trigger gitu ya. Oh, seperti kita harus memacu diri ini. Kita harus bangkit lagi, kita harus berusaha lagi. Ya seperti itu. Memang nggak gampang, nggak mudah gitu. Tapi ya daripada diam begitu ya, mending lakukan sesuatu supaya berubah ini ya. Supaya hidupmu, kerjaanmu lebih baik gitu. Oke? Finansial, keuangan. Oke. Aku ngerasa ya mungkin nanti ada ya pertolongan dari Yang Maha Kuasa, ada nanti pertolongan dari Tuhan ya. Bisa dari mana-mana saja. Semoga akan dihadirkan orang membawa rezeki buat kamu. Akan dihadirkan kesempatan untuk membawa rezeki ya ke kamu. Oke, cuma ini berapa kalian? Mungkin memang ya belum banyak perkembangan ya. Belum banyak perkembangan soal keuangan. Oke. Cuma aku ngerasa kamu pintar-pintar aja mengendalikan diri. Beberapa ini mungkin seperti harus manajemen uang lagi, manajemen keuangan lagi. Karena ya rezeki itu nggak selalu mulus ya. Bahkan di masa-masa sekarang ya nyari uang itu susah ya. Nyari duit itu sulit gitu. Jadi kalau nanti ada rezeki ya pintar-pintarlah, bijak-bijak mengelola keuangan ya. Karena kita nggak selamanya punya uang. Oke? Dan aku ngerasa sebenarnya nih mungkin ada yang bisa membantu kamu ya soal keuangan. Coba kamu pikir-pikir lagi, siapakah orang-orang yang tulus itu mungkin bisa bantu keuanganmu. Itu bisa bantu ya manajemen keuanganmu gitu. Dan aku ngerasa ya memang kamu harus pintar-pintar membatasi diri, bijak-bijak ya, mengendalikan diri gitu. Misalnya ya kita tahu nih nyari duit kan susah ya, nyari uang itu susah. Ya berhemat aja ya, kendalikan diri menggunakan uang. Atau ya kita benar-benar kayak berusaha lagi ya, berusaha lagi lah ya. Kira-kira harus apa, harus bagaimana, harus nyari kegiatan lain kah, atau menambah-nambah kegiatan gitu ya, supaya nambah penghasilan. Ya seperti itu. Oke? Jadi ini untuk Scorpio, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.